Selamat malam, lasu-lasu semua, lasu Sani, lasu Siana, dan parents semua. Senang sekali hari ini kita ketemu lagi di podcast pembahasan malam hari ini. Nah, di podcast hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari seri 10 hukum Tuhan. Hari ini kita masuk hukum yang ke-6, yaitu do not murder, jangan membunuh. Siap lasu-lasu semua? Ya. Oh, oke. Sebentar ya, saya matiin Netflix dulu nih. Seru, ini film Korea, tapi bukan drama. Cerita kayak main game gitu. Tapi kalau yang kalah, dibunuh beneran. Sadis loh. Wah, tapi seru. Jadi pengen nonton terus. Nah, Squid Game ini lagi masuk ranking nomor 1 ini di dunia trending. Oh iya, saya juga nonton tuh film Squid Game. Tapi cuma episode awal doang, gak usah. Habis serem sih. Soalnya masa games, tapi yang kalah beneran dibunuh. Ih, serem banget. Jadi saya nggak lanjutin lagi Tapi ngomong-ngomong tentang pembunuhan nih, nyambung sama tema pembahasan kita malam hari ini tentang perintah ke-6 kan? Do not murder. Emangnya dari dulu tuh udah banyak orang yang suka bunuh-bunuh orang seenaknya ya, Lose? Coba ya kita lihat firman Tuhannya supaya kita bisa mengerti apa sih maksud Tuhan tentang hukum yang ke-6 ini ya. Kenapa sih ya bangsa Israel dan juga kita sampai hari ini tuh nggak boleh itu melakukan satu tindakan pembunuhan. Ya, saya jelaskan dulu lah selesai ya. Nah, di Keluaran 20 ayat 13 itu sangat jelas perintah Tuhan. Jangan membunuh. Full stop, nggak ada embel-embel apapun gitu ya, dengan sangat jelas eksplisit bahwa kita tidak boleh membunuh. Nah, yang dimaksud Tuhan tuh apa sih, membunuh seperti apa begitu. Nah, ini ada bedanya ya saudara-saudara. Karena apa? Karena di dalam bahasa Ibrani ada 4 kata utama yang biasa dipakai untuk menjelaskan tentang pembunuhan. Ya, ada kata harak, ada kata mut, ada kata katal, dan juga kata rasyah. Nah, di Keluaran 20 ayat 13 ini yang dipakai itu adalah kata rasyah, yang artinya adalah properly to dash in pieces. Jadi seperti satu tindakan menghancurkan sesuatu gitu. Misalnya kita naik mobil ya, tabrak sebuah objek, nah objeknya itu jadi hancur. Hancurnya itu benar-benar dikatakan in pieces ya. Kenapa bedanya apa sih sama kata yang lain ya, harak, mut, sama katal tadi? Nah, kalau ketiga kata yang selain daripada rasya itu juga bisa biasanya digunakan untuk menjelaskan tindakan pembunuhan misalnya terhadap hewan begitu ya. Tapi kalau rasya itu spesifik hanya untuk manusia begitu, dan dia mengandung faktor-faktor ya, yang biasa kita sebut sebagai perencanaan ya, premeditation sama kesengajaan ya, intentionality. Jadi pembunuhannya itu spesifik kepada manusia dan juga dilakukan dengan satu kesadaran penuh, direncanain dulu ya, dipikirin, susun strateginya dulu, dan dilakukan dengan sengaja semuanya. Nah, itu makna dari ayat firman Tuhan ini berdasarkan dari akar katanya. Nah, kan kita jadi berpikir dong, kenapa nggak boleh bunuh gitu ya? Kenapa sih nggak boleh bunuh sesama manusia? Nah, ini terkait erat dengan sejarah kehidupan bangsa Israel ketika mereka di Mesir. Ya, di Mesir itu kan bangsa Israel itu hidup sebagai budak, bener ya? Hidupnya di Mesir itu nggak enak-enak loh, tetapi sebagai budak hidupnya disuruh kerja paksa, ditindas sedemikian rupa, dikasih pekerjaan-pekerjaan yang berat. Bahkan di dalam Keluaran ayat 1 itu ayat 11-14 dijelaskan bahwa mereka tuh dikasih pekerjaan yang benar-benar menyiksa mereka. Supaya apa? Sebenarnya supaya bangsa Israel itu banyak yang mati. Nah, kenapa bisa begitu saudara? Karena waktu itu bangsa Israel itu multiplikasinya banyak banget di Mesir. Dia beranak cucu terus sehingga Firaun itu khawatir satu hari ini bangsa Israel akan bersekutu gitu dengan musuh-musuh Mesir dan menyerang Mesir, sehingga diatur sedemikian rupa, dikasih pekerjaan paksa sehingga mereka tuh kelelahan ya, kecapean, mungkin sakit dan mati supaya multiplikasinya tidak terus bertambah. Nah, kemudian juga kita ada melihat ya bagaimana bayi-bayi dari bangsa Israel itu
diperintahkan oleh Firaun untuk dibunuh ketika mereka itu baru saja lahir. Dikatakan dibunuhnya tuh serem banget ya, dibuang gitu, buang aja ke Sungai Nil gitu, bayi-bayinya. Nah, kehidupan seperti itu ya, satu kehidupan yang sangat-sangat mengerikan ya, bagaimana kehidupan seorang manusia, nyawa manusia itu di-undervalue sedemikian rupa, ya dipandang sebagai sesuatu yang sangat-sangat rendah dan tidak berarti. Dan itu yang bangsa Israel itu lihat kurang lebih selama 300-400 tahun mereka dijajah di Mesir. Bagaimana nyawa manusia itu sesuatu yang harganya tuh nggak gimana banget gitu. Yang bisa hilang, bisa datang sekejap mata begitu. Ya, nah karena itu ketika mereka sudah keluar dari Mesir, Tuhan itu ingin terjadi satu perubahan pola pikir, pengertian dari bangsa Israel bahwa manusia itu nggak seperti yang mereka lihat di Mesir ya, nyawanya nggak berarti begitu. Tapi manusia itu penting banget gitu di hadapan Tuhan, nyawanya berharga banget, sehingga nggak boleh itu sembarang-sembarangnya seperti yang mereka alami di Mesir, dibunuh begitu ya, dibiarkan mati begitu saja. Enggak, harus dijaga sedemikian rupa, harus dihargai dengan setinggi-tingginya. Nah gitu Lause. Tapi Lause, saya mau tanya nih, kalau kita baca di Alkitab nih, di Perjanjian Lama, waktu bangsa Israel menang dalam perang, nah Tuhan tuh kadang-kadang suka suruh bangsa Israel untuk membunuh semua musuh-musuhnya. Berarti bertentangan dong dengan perintah ke-6 ini. Iya. Iya loh Lause. Misal ketika bangsa Israel menduduki tanah Kanaan, seperti yang kita baca di Yosua 6, 8, dan 10, Tuhan menyuruh bangsa Israel membunuh semua orang Kanaan, baik wanita maupun anak-anak. Apakah hukum ke-6 tidak berlaku di masa perang, Lause? Iya, ya benar ya. Kok kelihatannya seperti bertentangan ya. Di Keluaran 20:13 dilarang bunuh, kok ketika mereka udah masuk Kanaan, perang, semuanya dibunuh ya. Laki-laki, perempuan, anak-anak, bahkan semuanya dibunuh ya. Bahkan melakukan genocide begitu yang kita kenal sekarang. Nah, Lause, kenapa sih seperti itu? Nah, kita mesti pahami konteks kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Kita nggak bisa bandingin seperti kehidupan kita sekarang ya. Kenapa? Karena pada waktu itu bangsa Israel itu hidup dalam suatu konteks politik internasional yang memang saling memerangi. Perang itu satu hal yang biasa, satu hal yang normal gitu bagi konteks pada waktu itu. Kan pada zaman itu kan belum ada tuh ya organisasi-organisasi seperti PBB misalnya ya, yang mengatur bagaimana sih negara-negara itu harus berhubungan gitu ya. Nggak ada. Jadi mereka ya udah seenak mereka aja saling memerangi sebenarnya. Misalnya ya mereka mau mempertahankan wilayah atau mau memperluas wilayah, ya udah mereka saling perang aja. Dan itu kita bisa lihat kan dari Keluaran 1 ketika Firaun khawatir bangsa Israel bersekutu dengan musuh-musuh Mesir, perangi Mesir. Di Mesir pun terjadi peperangan. Kemudian ketika bangsa Israel udah keluar ya dari Mesir, mereka lagi berjalan di padang gurun, di Keluaran 17, kan ada terjadi peperangan pertama ya, bangsa Israel melawan orang Amalek. Dan itu seharusnya bukan bangsa Israel yang cari gara-gara gitu ya. Wah, saya mau serang nih Amalek, mau memperluas wilayah, merebut daerahnya. Enggak. Tapi orang Amaleknya yang menyerang. Inisiatif menyerang bangsa Israel. Jadi langsung bayangin aja bangsa Israel kalau nggak perang, mereka yang diperangi. Satu waktu kalau mereka nggak perang, mereka yang mungkin bisa ditumpas habis oleh bangsa-bangsa yang lain begitu. Sehingga mau nggak mau mereka harus perang begitu terhadap bangsa-bangsa di sekitar mereka. Tapi tidak seperti bangsa-bangsa yang lain, bangsa Israel itu perang bukan karena material motif misalnya gitu ya, motif-motif yang berkaitan dengan materi, tanah dan segala macamnya. Tetapi sebenarnya adalah peperangan yang didasari oleh hal spiritual gitu. Misalnya ya contohnya kan di dalam Ulangan pasal 7 sama Ulangan 20. Tuhan tuh kasih aturan loh sama bangsa Israel ketika mereka perang. Nggak boleh sembarang perang begitu. Jadi di Ulangan 7 ayat 1 sampai 11 tuh dijelasin ketika mereka
masuk ke tanah Kanaan, ketemu bangsa-bangsa di sana, ada Heris, Yebus, dan seterusnya. Mereka perang itu benar-benar ketika perang harus tumpas habis dikatakan. Laki-laki, perempuan, anak-anak. Kenapa? Karena dijelaskan di ayat 11 itu ada potensi bahwa orang-orang itu akan membawa bangsa Israel justru malah semakin menjauh daripada Tuhan. Karena bangsa-bangsa itu sudah jatuh dalam dosa sedemikian rupa, hidup dalam penyembahan berhala, sehingga ketika kalau ada sisa satu pun bahkan hidup bersama dengan orang Israel, mereka itu berpotensi untuk mengkontaminasi bangsa Israel. Sehingga kehidupan iman bangsa Israel itu tidak murni gitu. Jadi itulah alasannya kenapa hal itu harus terjadi. Karena dosanya sudah sebegitu dalam. Sudah begitu sangat parah sekali begitu. Nah, tapi beda tuh di Ulangan 20. Tuhan juga kasih aturan nih sama bangsa Israel ketika perang melawan bangsa-bangsa kota-kota di luar yang jauh dari Kanaan. Jadi kalau mau perang dijelaskannya di Ulangan 20 ayat 10 itu, kalau mau perang tuh harus ajak damai dulu dibilang. Ajak tawarin dulu damai. Kalau mau damai ya udah mereka jadi budakmu. Tapi kalau nggak mau, ya udah mau nggak mau kamu harus serang mereka, perangi mereka. Karena kalau nggak mau perang, ya udah kamu yang diperangi dan kamu yang nanti akan musnah begitu. Jadi mau nggak mau harus perang. Tapi ingat, ajak damai dulu dikatakan. Dan kalau perang pun yang dibunuh itu hanya yang pria aja, yang perempuan dan anak-anak dibiarkan hidup. Khusus untuk kota-kota di luar Kanaan. Kenapa? Karena bangsa-bangsa itu ya, itu jatuh dalam dosanya nggak seperti bangsa-bangsa di Kanaan. Ya mereka masih ada kesempatan untuk bisa diubahkan ya, diasimilasi menjadi mengikuti kehidupan agamanya orang Israel begitu. Sedangkan bangsa-bangsa Kanaan nggak bisa, benar-benar udah nggak bisa lagi. Ya, nah selain daripada concern terhadap hal itu ya, Tuhan itu juga jelasin ketika perang melawan kota-kota yang di luar Kanaan, dikatakan kamu harus jaga alam. Pohon-pohon nggak boleh sembarang kamu tebang, dijelasin di situ. Pohon-pohon yang ada buah nggak boleh kamu tebang. Pohon-pohon yang menghasilkan buah, ya udah kamu tebang untuk keperluan perangmu, misalnya bikin pagar gitu ya, untuk mengepung kotanya. Jadi selain concern terhadap manusianya itu, Tuhan juga concern sama alamnya. Luar biasa ya. Kenapa? Dari pohon-pohon itu ada kehidupan yang bergantung kepadanya. Ada hewan-hewan, mungkin ada manusia yang bergantung kepada tumbuhan-tumbuhan itu. Jadi di tengah konteks yang sangat bisa dikatakan ya barbarik sebenarnya, ya sorry to say biadab seperti itu karena saling perangi gitu. Tuhan tuh ajar bangsa Israel untuk bisa menjadi bangsa yang ethical. Bangsa yang civilized kehidupannya. Jadi perangnya nggak seperti bangsa-bangsa yang lain, asal perang aja yang penting motifnya materi. Kalau bangsa Israel, perang itu adalah motifnya spiritual, untuk menjaga kemurnian iman, ya, dan juga terlebih khusus supaya apa? Eksistensi mereka tetap ada, kan mereka bangsa pilihan, hukum Tuhan diberikan kepada mereka, dan mereka kan bertanggung jawab meneruskan itu kepada generasi-generasi penerusnya dan juga kepada bangsa-bangsa yang lain. Nah, soalnya bayangin kalau diperangin dan tiba-tiba bangsa Israel habis selesai gitu ya rencana Tuhan. Sehingga akhirnya hal-hal yang tadi ditanyakan ya malah salah satu nggak bisa dihindari oleh bangsa Israel. Mereka mau nggak mau harus perang begitu. Tapi perangnya beda ya. Perangnya itu sangat-sangat ya, ethical gitu, sangat civilized karena Tuhan sendiri yang mengatur begitu. Oh begitu ya Lause. Oke, ngerti deh sekarang. Tapi rasanya ya Lause, kalau sekarang kita mendengar khotbah jangan membunuh gitu ya di gereja-gereja, rasanya 99,99% jemaat itu belum pernah membunuh orang kan. Nah, tapi kalau misalkan membunuh kecoa, membunuh semut atau nyamuk, itu gimana Lause? Itu mah nggak apa-apa kali ya. Saya juga sering gitu. Ya juga ya. Gimana ya penerapannya tentang perintah ke-6 ini? Apakah maksudnya kita jadi nggak boleh bunuh binatang gitu loh? Apa kita harus jadi vegetarian aja gitu? Atau gimana?
Iya, benar ya. Pasti saya percaya dengan Susiana sama Sasani belum pernah melakukan pembunuhan ya. Jadi eh, plain meaning ya, arti makna yang hakiki, yang dasar dari Keluaran 20:13 ini bicara soal menghargai nyawa, ya, bukan seperti yang dialami bangsa Israel di Mesir, bagaimana nyawa itu di undervalued, tetapi mereka benar-benar harus value life properly gitu, menghargai kehidupan itu dengan semestinya, dengan selayaknya. Dan ini tentu ketika kita menghargai nyawa kan bukan hanya terkait dengan bunuh gitu ya. Kalau kita nggak bunuh, kita menghargai nyawa, enggak. Karena ada tindakan-tindakan lain sebagai wujud bahwa kita menghargai nyawa, menghargai sesama kita, manusia. Karena manusia kan adalah ciptaan Tuhan yang spesial karena dicipta segambar dan serupa dengan Allah begitu ya. Nah, kalau di dalam Matius ya, Matius pasal 5 ayat 21 ayat 26, Tuhan Yesus tuh pernah mengutip bagian ini sebenarnya. Tuhan Yesus bilang, kamu udah lihat tuh di perjanjian lama nggak boleh membunuh, tapi aku kasih tahu kamu gitu. Kamu marah pun dikatakan, benci pun sama saudaramu itu udah nggak benar. Kamu mengatakan perkataan-perkataan yang tidak membangun, perkataan-perkataan yang negatif, ya. Kalau di terjemahan NIV itu dipakai kata Aramaik, kata raka. Raka itu artinya empty head, ya, full gitu. Kurang pinter, jadi berkata-kata kepada sesama itu seperti satu kata hinaan. Nah itu pun Tuhan itu udah nggak berkenan. Itu pun kamu udah nggak valued kehidupan, dan value manusia sebagai gambar dan rupa Tuhan. Nah jadi mungkin rasa-rasa kita nggak pernah bunuh ya, tapi kan bisa aja kita ada kebencian ya, ada kemarahan di hati kita ya. Ketika kita marah itu kan kita simple dan kita mulai memikirkan hal-hal yang buruk gitu ya, bahkan mungkin ya kita sumpahin gitu, aduh semoga nih hal buruk terjadi nih sama dia nih gitu ya. Nah itu juga udah salah kan, tapi nggak bunuh, baru marah aja tuh. Sama juga misalnya perkataan-perkataan kita tuh merendahkan sesama misalnya gitu ya, melemahkan sesama, itu juga nggak berkenan. Misalnya yang terjadi nih sering kan ada bully gitu ya, orang dibully, dikata-katain begitu, verbal bullying. Memang nggak membunuh, tetapi rasa-rasa pasti pernah baca ya bagaimana banyak sekali data-data ya, survei-survei melihat dampak bully begitu sangat serius. Bahkan korban-korbannya itu bisa ada yang sampai bunuh diri gitu, karena saking tertekannya, saking down-nya gitu. Ketika kita lakukan tindakan itu, kita nggak langsung membunuh, physically murder gitu. Tetapi secara nggak langsung sebenarnya ya, kita tuh bisa pada akhirnya membuat orang tuh mentally down dan pada akhirnya terjadilah misalnya ya bunuh diri seperti itu. Nah, jadi memang kita harus concern nih terhadap bagaimana kita berelasi dengan sesama kita. Ya, menghargai sesama itu bukan hanya dengan tidak membunuhnya. Ya, menghargai sesama itu adalah dengan ya mengasihi dia gitu ya, membangun dia, menghibur, memotivasi gitu. Apalagi sekarang zaman pandemi ya, pasti banyak di antara kita yang sedang lesu gitu ya. Anak-anak pusing gitu, harus belajar online, jenuh. Nah itu mereka juga, anak-anak harus dikuatkan begitu ya, supaya mereka juga bisa tetap move on, tetap bisa bertahan meskipun di tengah kondisi yang tidak mudah saat hari ini. Ya, kalau tadi lo bilang manusia itu ciptaan Tuhan yang paling spesial, berarti kalau misalnya ciptaan Tuhan di ranking, manusia tuh ranking pertama gitu ya Lose. Terus nanti yang lain-lainnya ada ranking kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Tapi nih, kan manusia tuh udah jatuh ke dalam dosa ya. Terus semua manusia itu udah kehilangan kemuliaan Allah. Makanya di sekitar kita juga banyak orang-orang yang jahat. Kalau kita mengasihi orang yang baik, mungkin gampang ya Lose. Tapi gimana nih kalau dengan orang yang jahat? Contohnya teroris. Bukannya kalau teroris itu lebih baik dikasih hukuman mati aja Lose? Setuju Lause. Teroris mah bagusnya dihukum mati aja ya. Rasanya kalau teroris ketangkep gitu, terus wah kita seneng banget, syukurin deh. Gitu. Terus
Biasanya teroris kan di penjara, tapi kemudian dilepas lagi. Wah, tanpa pertobatan pula, sebel deh. Harusnya semua teroris dihukum mati aja kali ya. Making the world a better place without terrorism. Wah, benar juga ya. Boleh nggak sih teroris itu misalnya ya udah karena mereka jahat banget gitu ya, dibunuh aja gitu. Nah, lose tadi kan ya, lose si Anda bilang tuh manusia tuh kalau di ranking tuh nomor 1 dari ciptaan Tuhan yang lain ya. Jadi seorang teolog mengatakan bahwa manusia itu adalah the crown of God's creation, mahkota dari ciptaan Tuhan ya. Sangat-sangat berharga dicipta Tuhan dengan spesial dan juga diberikan tugas oleh Tuhan. Mandat budaya untuk apa? Untuk subdue the earth dan mengelolanya sehingga ciptaan Tuhan itu menjadi semakin hari semakin baik begitu. Nah, itulah tuh keberhargaan manusia. Nah, bagaimana dengan teroris tuh ya? Atau orang-orang jahat yang hidupnya justru nggak menjalankan mandat Tuhan ini begitu ya. Bukan membawa satu kebaikan bagi dunia, malah membawa satu hal yang terrorize gitu ya, sangat-sangat mencekam gitu dunia ini. Boleh nggak sih mereka dihukum mati misalnya gitu ya? Nah, mau nggak mau nih kita ngomongin sistem hukum ya, sistem hukum negara ya, law system dalam sebuah negara. Misalnya di Indonesia, kita kan masih menganut hukuman mati. Boleh nggak sih hukuman mati? Nah, kita mesti bedain apa yang Alkitab ajarkan dengan sistem hukum yang berlaku di negara kita, ya. Jadi nggak bisa langsung, wah kita bilang begini, akhirnya kita nggak usah tunduk sama sistem hukum negara. Nah, itu juga tentu sesuatu yang tidak baik. Nah, di Alkitab sendiri kalau kita lihat sebenarnya ada bagian-bagian ayat yang seolah-olah Tuhan tuh mengizinkan seseorang itu dihukum mati. Bahkan bukan hanya ketika dia tuh membunuh. Misalnya dia berzina ya, ada 21 alasan kalau nggak salah ya untuk seorang itu dihukum mati berdasarkan satu bagian firman Tuhan. Tapi ada juga bagian-bagian yang lain menunjukkan bahwa seolah-olah Allah itu tidak gitu terhadap hukuman mati. Misalnya Daud berzina, nggak dihukum mati. Ya, perempuan berzina yang dibawa ke hadapan Yesus juga menerima pengampunan. Ya, iya dan tidak. Di Perjanjian Lama beberapa bagian hukum mati oke. Di beberapa bagian tidak. Nah, sebenarnya kalau kita melihat secara komprehensif keseluruhan ayat itu, Tuhan itu tidak mengharuskan hukuman mati atau juga secara gamblang melarang hukuman mati. Tetapi Allah itu lebih ke arah dia sebenarnya mengizinkan itu, tapi dengan reluctant. Ya, kalau bisa tuh jangan dilakukan. Tetapi karena satu dan lain hal, akhirnya kadang-kadang itu menjadi satu hal yang harus diizinkan. Misalnya terkait juga dengan sistem hukum di sebuah negara ya. Ya, Tuhan kan minta kita sebenarnya itu taat kepada pemerintah. Paulus juga bilang gitu di Roma 13 ya. Kita harus tunduk pada otoritas pemerintah begitu. Misalnya di dalam sebuah negara ada hukuman mati ya, kita nggak bisa juga ya. Kita harus taat, tetapi kita harus benar-benar meyakini bahwa hukuman itu dilakukan dengan bertanggung jawab. Benar-benar ada proses pembuktian yang adil gitu ya. Nggak sembarangan dilakukan dengan etikal dan seterusnya begitu. Jadi bukan sesuatu yang benar-benar semena-mena begitu. Karena apa? Diizinkan tetapi dengan reluctant sebenarnya. Kalau bisa tuh diatur sedemikian rupa, dibuktikan dulu bahwa untuk dia itu bisa terlepas dari hukuman mati. Tapi seandainya memang karena case-nya terlalu serius dan akhirnya hukuman itu harus dilakukan, ya itu adalah bagian dari sebuah hukum negara. Tetapi sebagai orang Kristen, ya kita tetap harus menghargai nyawa dan nggak boleh bunuh. Kan sistem hukum itu yang bunuh kan bukan personal, bukan seorang manusia antara manusia yang lain, tetapi adalah hukumnya yang mengatur. Kalau kita, oh yaudah, kalau gitu saya mau melakukan satu pembunuhan karena dia buat salah gitu ya, nggak boleh, karena kan nggak ada hukum yang mengaturnya person membunuh person. Kalau hukum mati itu kan bukan person tetapi nation,
ya, dengan sistem hukumnya yang mengizinkan itu, sehingga pembunuhan itu hukuman mati menjadi sesuatu yang lawful begitu ya, yang legal. Kalau kita sendiri yang bunuh ya itu jadi unlawful. Misalnya kita self defense ya, self defense tuh gimana sih, kan boleh nggak sih gitu? Nah saya percaya self defense itu nggak mungkin ada orang yang sengaja gitu. Misalnya kita dirampok ya kita self defense dan yang ngerampok tuh mati gitu ya. Saya percaya kita nggak sengaja, nggak ada yang mau membunuh gitu. Mungkin di dalam ketidaktenangan kita, kepanikan kita melakukan satu tindakan-tindakan, terjadilah kematian itu. Nah, self defense itu bukan sesuatu yang motifnya seperti Rasyah tadi. Ada premeditation-nya dulu, ada intentionality-nya dulu. Nggak ada kan, terjadi dalam sepersekian second begitu saja. Nggak ada premeditation, nggak ada perencanaan, nggak ada intentionality. Sehingga ya itu akhirnya tidak melanggar hukum Tuhan gitu ya. Jadi kalau boleh simpulkan, nggak boleh ada satu persen pun yang membunuh seorang manusia. Tapi kalau di dalam sistem negara, sistem hukum, nah itu adalah beda cerita begitu. Gitu lah Ustaz. Oke, jadi sebaiknya kita doakan saja ya para teroris itu supaya mereka bertobat. Tapi kalau mereka nggak bertobat-tobat bagaimana? Iya ya, susah juga ya mendoakan orang-orang jahat itu. Sepertinya kita harus terus mengingatkan diri sendiri bahwa mereka juga diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Gitu kali ya, Lose? Iya, benar banget ya. Seperti tadi ya, bahwa Tuhan itu mengizinkan hukuman mati, tapi sebenarnya dengan relakan, dengan enggan gitu. Jadi kita tuh jangan, wah kalau dia udah berdosa tuh pengen semangat banget gitu ya, pengen dihukum Tuhan gitu, matiin aja gitu ya. Tidak begitu ya. Jadi sikap kita juga adalah sikap yang seperti Tuhan ajarkan sebenarnya. Ketika kita masih bisa membawa orang-orang itu untuk bisa mengenal kebenaran dan diubahkan di dalam Tuhan, itu tentu akan jauh lebih baik. Tetapi memang ketika kejahatannya begitu sangat serius, itu juga kita nggak bisa tutup mata ya. Kita tetap harus menyerahkan kepada sistem hukum yang berlaku ya di sebuah negara. Karena kita memang secara personal kan yang nggak bisa menghukum orang gitu loh. Ya kan bukan kita yang memegang otoritasnya, tetapi negara. Kita menyerahkan ke negara. Tugas kita sebagai orang Kristen, sebagai pribadi ya apa? Yang mendoakan. Bukan menghukum atau menghakimi gitu. Ya tugas kita sebenarnya adalah membawa mereka untuk mengenal kebenaran. Kan Tuhan kasih mandat kita tuh mandat budaya sama mandat Injil. Mengelola ciptaan Tuhan, memberitakan Injil Tuhan, membawa bangsa kepada Tuhan. Itu mandat Tuhan bagi kita. Bukan untuk menghakimi. Bukan untuk memberikan satu penghukuman bagi orang lain. Bukan kita, tetapi itu adalah otoritasnya Tuhan dan otoritas yang juga Tuhan berikan kepada sebuah negara. Ya tugas kita adalah apa? Mengasihi seperti Rasulullah tadi bilang, yang mendoakan gitu ya. Percaya bahwa Tuhan itu bisa bekerja dan mengubahkan orang-orang yang seperti ini. Wah, thank you Lause Dedi. Jadi ngerti kita sekarang. Ya kan Lause Siana? Iya, thank you Lause Dedi. Ya, sama-sama. Thank you juga Lause Siana, Lause Sami yang hari ini sudah bahasa. Sehingga kita bisa semakin ngerti ya firman Tuhan, dan paling penting nanti waktu ngajarin anak-anak bisa paham nih firman Tuhannya seperti apa gitu.